Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Dan kita kembali lagi mengkaji ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, karena inilah tujuan diturunkannya Al-Quran, liyadabbaru ayatihi, agar kita tadabburi ayat-ayatnya, sehingga kita paham kata perintah, kata larangan, kisah-kisah, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada pertemuan sebelumnya kita belum selesai membahas tentang surah An-Naba. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-36, setelah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di dalam surga tersebut ada kebun-kebun yang berisikan buah-buahan, di antaranya adalah buah anggur. Belum lagi di dalam surga ada bidadari yang semua sebaya umurnya. Umurnya semuanya apa? 33 tahun. Demikian juga orang-orang yang masuk ke dalam surga semua dirubah menjadi apa? Umur 33 tahun. Enggak ada kakek-kakek, enggak ada nenek-nenek, enggak ada anak kecil. Semuanya apa? Umurnya sebaya. Kenapa umur 30 tahun yang dipilih oleh Allah? Karena ini adalah umur puncak-puncak kekuatan, di mana anak muda puncak-puncaknya itu apa? Di umur 33 tahun. Kalau setelah itu nanti sudah mulai apa? Sudah mulai turun kekuatannya. Mimba di kuah dhofin. Setelah kekuatan ada kelemahan. Dulu kita masih bayi, kita lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Dewasa kuat. Setelah kuat tersebut muncul lagi apa? Kelemahan. Akhirnya kita menjadi syaibah, kakek-kakek, kemudian meninggal dunia. Allah berfirman, jazaa'an mir rabbika aqa'an hisaba. Semua ini yang disiapkan oleh Allah di dalam surga, kenikmatannya itu adalah jazaan, balasan dari Rabb. Allah Subhanahu wa taala di sini menyandarkan namanya Rabb kepada Nabi Muhammad SAW. Rabbuka, Rabbu, yaitu apa? Muhammad SAW. Apa pelajaran yang bisa diambil ini? Bahwa kita bisa masuk ke dalam surga, Pak, itu semua karena Nabi Muhammad SAW. Dia yang membimbing umat ini, dia yang mengajarkan, mengarahkan apa-apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga diajarkan oleh Rasulullah. Apa-apa yang menjauhkan kita dari neraka diajarkan oleh Rasulullah. Sampai seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi, nadanya ini nada ngejek, tapi ini adalah pengakuan bahwa agama kita sudah diajarkan seluruhnya oleh Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia. Kata Yahudi tersebut, qad allamakumun nabiyukum kulla syai'. Nabi kalian itu sungguh telah mengajarkan segala sesuatu, sampai buang hajat pun diajarkan. Kita diajarkan nggak tata cara buang hajat, Pak? Diajarkan. Menghadapnya kemana, apa yang dibaca, setelah selesai nanti apalagi yang dibaca, sampai buang ludah pun diajarkan. Apalagi perkara ibadah, perkara muamalah, pastilah semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan apapun kebaikan yang kita lakukan saat ini, Pak, Rasulullah itu mendapatkan andil pahala. Kenapa? Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Atau al-hisaba, pemberian yang cukup.
Kalau di dunia ini Pak, kita diberikan rumah kah, harta kah, istri kah, pasti kita tidak pernah merasa cukup. Jika kita sudah punya tanah 10 kali 20 plus bangunannya, pasti kita akan tidak cukup. Pasti akan cari lagi yang lebih besar. Kalau di rumah kita sudah ada ruangan luas, pasti kita akan cari lagi gimana kalau ada kolam renangnya, ada tempat santai-santai di dalam. Jadi manusia itu pada dasarnya senantiasa merasa kurang dan kurang. Kalau sekiranya diberikan gunung emas satu, pasti dia minta lagi yang kedua. Maka kita dituntut oleh Allah Pak, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi di dalam surga nanti pemberian itu semuanya akan mencukupi. Sampai di dalam surga Pak nanti ada seorang yang minta izin kepada Allah agar diizinkan bercocok tanam. Minta izin, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ista'dzana rabbah. Dia minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan saya bercocok tanam. Kenapa? Karena ternyata dia di dunia kerjanya apa? Bercocok tanam. Terbawa hal ini, kebiasaan ini sampai ke dalam surga. Kata Allah, bukankah aku sudah memberikan segala sesuatu? Iya, tapi aku senang bercocok tanam. Akhirnya apa? Dipersilahkan oleh Allah bercocok tanam. Baru dia menebar benih, langsung tumbuh. Tumbuh apa? Setinggi gunung yang dia tanam tersebut. Kemudian kata Allah, makanlah kalian buah-buahan tersebut, dan kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan buah-buahan tersebut. Sampai tatkala Rasulullah menceritakan hadis ini kepada Badui, maka Badui itu mengatakan, paling itu orang Ansor atau orang Muhajir, bukan bagian dari kami. Kenapa? Karena kami bukan petani. Nah, jadi sudah cukup, nggak perlu lagi berusaha, nggak perlu lagi cari-cari pekerjaan di dalam surga. Tinggal terbetik saja di dalam hati, akan hadir di hadapan kita. Dan semua yang kita makan tidak berubah menjadi kotoran. Tidak kita buang. Kita tidak BAB, tidak kencing. Terus jadi apa? Ya, semuanya jadi apa? Jadi makanan yang diserap oleh tubuh kita. Jadi gak ada satupun penghuni surga yang buang hajat, BAB maupun BAK. Berarti gak ada WC Pak di sana ya? Gak ada. Jadi apapun yang Anda inginkan itu langsung disiapkan oleh pelayan-pelayan yang ada di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menceritakan sedikit kejadian nanti di hari kiamat. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati, Rabbula pemilik pengatur alam semesta ini. 7 lapis langitnya, 7 lapis buminya, dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah milik Allah. Yang mengaturnya pun Allah. Tapi semua pengaturan itu Ar-Rahman, penuh dengan apa? Dengan kasih sayang. Penuh dengan apa? Penuh dengan rahmat. Coba lihat Pak, kalau di alam semesta, jauh-jauh di alam semesta, di balik papan ini saja, kalau sekiranya di balik papan ini ada 2 Tuhan, ada 2 Allah, maka pasti akan kacau cuaca di balik papan ini. Satunya kepengen hujan terus, satunya lagi nggak mau, sudah ada. Akhirnya apa? Tengkar. Terus jadinya nggak hujan-hujan, nggak juga apa? Nggak juga hujan. Bingung. Akhirnya apa? Tengkar, kelahi. Karena Tuhannya hanya satu, pengaturnya hanya satu, sehingga alam yang kita tempati ini nyaman untuk dihuni. Semuanya cocok bagi apa? Bagi manusia itu sendiri.
Nah, kalau kita sudah meyakini ini Pak, bahwa alam semesta ini diatur oleh Allah, sampai manusia-manusia anak-anak ini semua diatur oleh Allah, maka kita harus tawakal tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita punya anak, kebaikan anak ini, keburukan anak ini di tangan Allah Subhanahu wa taala kan. Tak kala kita kepengen baik anak-anak kita ini, kita meminta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, jadikanlah istri-istri kami, anak-anak kami qurrata a'yun. Apa qurratu a'yun itu Pak? Penyejuk pandangan. Dilihat Masya Allah tutur katanya baik, tingkah lakunya baik, menyenangkan. Tidak menjengkelkan, sedikit-sedikit dia mesti pengen aja dipukul, enggak. Tapi menyenangkan. Tapi terkadang orang tua itu Pak bersandarnya kepada guru-guru yang ada di sekolah, ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren. Kok saya masukin anak saya ya sudah 3 tahun masih aja ngeyelan minta ampun, masih aja kalau pulang itu kerjanya HP aja. Kok anak saya gak ada perubahan sama sekali, gak ada baik-baiknya. Padahal saya sudah membayar mahal uang pangkal, SPP, saya kirimin jajanan setiap minggu. Kok gak ada perubahan ini? Iya, karena Anda sendiri sudah bertawakal kepada manusia. Coba bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan baiknya anak Anda kepada Allah. Dengan apa? Dengan banyak meminta, memohon kepadanya kebaikan. Karena Allah lah yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan kepada anak tersebut. Tak kala kita tahu bahwa ayat ini Rabbus samawati wal ard, maka nanti kita gak usah bingung-bingung lagi. Nanti 2024 siapa yang jadi presidennya? Kalau presidennya nanti ini akan kacau negara, akan ada kezaliman, pertalite dihapuskan dari orang, pusing mikirin. Gak usah pusing Pak, ada yang ngatur. Allah Subhanahu wa taala. Siapapun presiden nanti di 2024, kan Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukannya. Anda tinggal tinggal bersyukur atau bersabar. Kalau sekiranya nanti si A jadi presiden, Anda itu merasa kenikmatan, ya Anda bersyukur. Kalau si B nanti jadi presiden, maka Anda bersabar kalau itu musibah. Tapi terkadang sekarang orang sudah mikirin jauh-jauh, kalau ini nanti begini, kalau ini seakan-akan dia adalah Rob yang mengatur, yang memastikan. Sementara Allah adalah Rabbus samawati wal ard. Seperti itu Pak. Ini yang membuat kita tenang dalam menjalani kehidupan. Kalau kita sudah meyakini ayat ini saja, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Coba lihat, Allah sebutkan di sini nama Ar-Rahman setelah nama Rabb. Ini pelajaran yang sangat besar bahwa pengaturan alam semesta ini itu semua didasari dengan rahmat. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Maksudnya apa Pak rahmat itu? Rahmat itu adalah ketika Anda melakukan kesalahan, itu tidak langsung disiksa, tidak langsung ditegur, diazab. Coba di Balikpapan saja Pak, banyaknya pelaku maksiat kan? Ya pemain narkobanya, pencurinya, tukang korupsinya, tukang copetnya, banyak di Balikpapan banyak. Kalau setiap orang yang berlaku maksiat itu langsung disiksa, langsung diikop, habis kita Pak di Balikpapan ini. Tapi semuanya Pak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rabb-nya Rahman, kemudian Nabi juga yang diutus adalah Nabi Rahmat lil alamin. La yamlikuna minhu khitaba. Jadi manusia nanti di padang mahsyar
itu tidak mampu berbicara. Gak usah di dunia, gak usah di akhirat, di dunia saja Pak. Kalau kita menjumpai presiden gitu, atau DPR atau orang-orang yang punya kedudukan, kita nggak bisa berani ngomong sembarangan kan di hadapan. Kenapa? Karena wibawanya yang sangat tinggi. Bagaimana lagi dengan Allah, penguasa alam semesta? Maka manusia pasti tidak sanggup berkata apa-apa. Ini seluruh manusia, terlebih lagi orang kafir. Dia tidak bisa nanti mengelak, memberikan alasan-alasan kepada Allah. Allah sebutkan di dalam surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, di padang mahsyar nanti, kami tutup mulut-mulut mereka, sehingga mereka tidak bisa berbicara. Lantas siapa yang berbicara nanti? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang berbicara. Kira-kira bisa nggak bohong kaki-kaki, tangan-tangan? Tidak bisa. Dan kaki-kaki mereka sebagai saksi apa yang mereka telah lakukan di muka bumi. Belum lagi bumi juga menjadi CCTV. Nampak bumi ini itu menjadi CCTV yang merekam segala aktivitas kita. Baik dan buruk kita yang kita lakukan Pak, itu direkam. Nanti akan ditampakkan di padang mahsyar apa yang kita lakukan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Itu semua akan tergambar. Makanya Allah sebutkan di surah At-Tariq, yauma tublas sarair, hari di mana ditampakkan seluruh rahasia-rahasia. Tidak ada satu pun yang disembunyikan. Yauma yakumur ruh wal malaikatu shaffa, hari di mana ruh dan malaikat-malaikat bersof-sof. Di mana nih Pak? Di padang mahsyar nanti. Tatkala kita dibangkitkan dari kuburan-kuburan kita, kemudian berjalan menuju padang mahsyar. Nah, disinilah nanti kita dikumpulkan oleh Allah. Dari manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman semua dikumpulkan. Kemudian datang malaikat bersof-sof, berbaris-baris. Kemudian turun juga Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Hari itu Rabbmu turun, demikian juga malaikat bersof-sof. Tujuannya apa ini? Untuk mengadili seluruh manusia. Nah, hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang kata ruh di sini. Apakah ruh di sini adalah roh manusia? Ataukah ruh di sini adalah Jibril alaihi salam? Ataukah ruh di sini adalah ruh manusia yang lain yang bukan manusia dari bumi? Para ulama berselisih. Tapi yang lebih kuat di sini bahwa ruh di sini adalah malaikat. Sebagaimana Allah sebutkan juga di surah setelah Al-Alaq itu surah apa? Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Nah, ruh di sini adalah Jibril alaihi salam. La yatakallamuna, malaikat pun la yatakallamun, mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa membela manusia. Oh, ini dulu saya lihat dia begini, nggak ada. Coba kita lihat di pengadilan Pak, di pengadilan negeri atau mahkamah konstitusi atau apa lagi di pengadilan, itu kan saling saut-sautan kan, melakukan pembelaan. Nah, ada jaksa penuntut, ada jaksa pembela, ada saksi, ada dan seterusnya. Saling saling saut-sautan. Nah, di pengadilan Allah nanti
itu tidak ada yang seperti itu. Semua diadili, dijelaskan kesalahan-kesalahannya. Ada yang ia ngakui benar, saya melakukan itu. Ada juga yang membantah, tapi yang membela nggak ada. Karena semuanya nafsu sendiri-sendiri. Semuanya apa? Nafsu. Tak kala kita ada masalah dengan tetangga, dengan orang lain, kita pernah mengambil sendal jepitnya mungkin, kita pernah nyolong mangganya mungkin, atau kita pernah pinjam uangnya tapi tidak dibalikin, maka itu dihadirkan semua. Untuk apa? Untuk mengembalikan apa yang pernah kita ambil. Anak-anak temannya minjam pulpen temannya nggak dibalikin, dihilangin. Ini apa? Dimintai pertanggungjawaban semua. Lantas apa yang dipakai untuk menebus? Sementara kita tidak ada lagi uang untuk apa? Untuk menebus kesalahan kita. Maka yang ada hanyalah pengalihan amalan soleh. Amalan sholat kita, puasa kita, haji kita dialihkan ke orang-orang yang pernah kita zalim. Kalau nggak ada lagi amalan soleh, maka keburukan orang tersebut pindah ke kita. Sehingga kita menjadi orang yang muflis, orang yang rugi. Maka kalau urusan dengan manusia harus berhati-hati. Kalau sekiranya kita pernah mengambil, menyakiti, segera mungkin minta maaf, meskipun dia harus minta tebusan dengan uang. Ya sudah usahakan. Kamu pernah menggibah saya ya? Iya Pak, maaf ya Pak. Enggak, saya nggak mau maafin sampai Bapak tebus 100.000. Boleh kira-kira? Iya boleh. Pak, kecil banget 100.000, 1 juta. Iya, Anda harus apa? Menebusnya. Untuk mencari maafnya dia. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada yang sanggup berbicara kecuali yang diizinkan. Di antara yang diizinkan berbicara nanti Pak di padang mahsyar adalah Nabi Muhammad SAW. Tak kala Nabi Adam gak sanggup, Nabi Nuh, Nabi Isa gak ada yang sanggup berbicara kepada Allah, maka Nabi Muhammad yang sanggup berbicara. Untuk apa? Untuk meminta syafaat kepada Allah agar disegerakan pengadilan. Bayangkan situasi yang sangat genting, di mana manusia dikumpulkan, kemudian tidak ada tempat untuk bernaung, matahari didekatkan, semua dalam keadaan telanjang, keringat bercucuran gitu Pak, kondisi yang sangat genting. Akhirnya manusia kebingungan, kepada siapa nih? Kita meminta agar dia berbicara kepada Allah. Nah, sampai kepada Nabi Muhammad lah yang meminta izin kepada Allah agar disegerakan. Zalikal yaumul haq. Itu adalah hari yang hak. Benar akan terjadi. Yang kalian dustakan wahai orang musyrik tentang hari kebangkitan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang ingin menempuh jalan menuju Rabb-Nya, niscaya dia akan menempuh jalan tersebut dan dia akan kembali. Kita semua mau tidak mau Pak, sadar atau tidak, kita semua itu sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan usaha-usaha yang kita lakukan, semuanya untuk apa? Untuk mengumpulkan perbekalan. Kita di dunia ini apa? Kerjanya itu ngumpulin perbekalan. Perbekalan baik atau perbekalan buruk. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan yang akan setia menemani kita. Adapun harta anak semuanya akan kita tinggalkan. Nah, kita semua sedang melakukan perjalanan kepada Allah.
Suatu saat pasti kita akan berakhir kehidupan di dunia ini, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Insyiqaq, "Ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih." Wahai manusia, innaka sesungguhnya kamu itu berusaha keras untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kalian akan menjumpainya. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami di dunia dulu sudah memberikan peringatan tentang apa? Tentang neraka, tentang surga, tentang siksaan, dan ya sudah diberikan peringatan. Cuman ada yang mau menerima peringatan, ada juga yang ingkar. Sampai nanti tatkala para penghuni neraka dilemparin gitu ke neraka. Lantas penjaga neraka ini berkata, "Alam ya'tikum nadhir." Belumkah datang pemberi peringatan kepadamu yang memberikan peringatan tentang neraka ini? Apa katanya? Qalu bala. Mereka berkata, iya sudah ada. Akan tetapi mereka mendustakannya. Fa'tarafu. Mereka baru mengakui sudah dimasukkan ke neraka, baru mereka mengakui. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami itu mau mendengar, mau memahami, niscaya kami tidak akan disiksa di neraka jahanam. Tapi penyesalan tiada guna lagi. Karena mereka sudah apa? Sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat siyadah. Hari di mana manusia akan melihat apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Padahal kita di dunia, Pak, yang melakukan perbuatan baik dan buruk itu bukan hanya kedua tangan, kan? Bukan hanya kedua tangan kita. Mata kita bisa membuahkan kebaikan dan keburukan, kaki kita juga, dan yang lainnya. Tapi kedua tangan ini yang banyak melakukan aktivitas. Makanya Allah sebutkan secara khusus bahwa kalian akan mendapati, menjumpai apa yang dulu kedua tangan kalian lakukan di dunia. Oh, berarti tangan aja yang disiksa ya? Karena dia kan yang bekerja. Ngapain telinga, kuping, mata disiksa semuanya? Enggak, karena kalian bekerja sama. Apa? Si tangan ini tidaklah melakukan sesuatu kecuali ada kontrol dari hati, kan? Kontrol dari pikiran. Nah, karena kalian kerjasama untuk berbuat maksiat, maka semuanya terkena. Dulu mungkin telinga kita yang mendengarkan perbuatan maksiat, mendengarkan musik dan yang lainnya, tidak mungkin telinga itu mau mendengarkan kecuali ada perintah dari atasan, yaitu apa? Hati kita kemudian digerakkan sehingga mau mendengarkan kemaksiatan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir pada waktu itu berangan-angan, seandainya saya dulu di dunia itu hanya sekedar tanah saja, hanya batu saja. Kenapa kita kira, Pak? Karena tanah, batu, benda mati itu tidak dimintai bertanggungjawaban. Beda dengan makhluk hidup. Apakah manusianya, jinnya, binatang-binatangnya dimintai pertanggungjawaban? Cuma nanti binatang begitu, contoh ayam. Ayam pernah berkelahi, menyakiti ayam yang lain.
Ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya, cuma dibinasakan setelah itu, dihancurkan. Beda dengan orang kafir, orang mukmin ada balasan selanjutnya. Nah, ini akhir pertemuan kita dari surah An-Naba. Barangkali dipertanyakan, Pak. Sebelum masih ada waktu berapa menit lagi? Hah? Ada yang ditanyakan, Pak? Silakan.